Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handri Salim, Majelis Tugas, Penatua Lorina, Penatua Nita, Penatua Ruth, Penatua Rido, Penatua Lena, Penatua Erin, Penatua Hendra, dan Penatua Rifki. Pemandu pujian, Saudara Agra dan Saudari Nia, pengiring pujian, Saudara Farel dan Saudari Natasha. Pengisi pujian paduan suara Dinda Dorcas. Multimedia dan sound system ada Ibu Debbie, Saudara Stefan dan Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 15 dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tanpa terasa, mengawali tahun 2025 ini kita sudah lewati 5 hari. Hari bertambah, hidup kita pun terus bergulir di dalam waktu.
Anak-anak dulu beranjak remaja, sekarang sudah dewasa, lebih jauh kita yang mungkin tergolong muda sekarang sudah mungkin semakin menjadi lebih dewasa, bahkan sudah lanjut usia. Pertanyaan yang kita renungkan adalah, sudahkah iman kita pun bertumbuh selaras dengan usia dan kedewasaan kita yang terus bertambah? Lalu apa bukti dari pertumbuhan iman kita? Paulus mengatakan dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap saat Rasul Paulus memulai pelayanan, maka yang ia harapkan adalah jemaat tumbuh dan terus berkesinambungan sampai saatnya Kristus datang kedua kali. Marilah kita nyatakan apa yang menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita lewat pujian Makin Serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara-saudara, di awal minggu pertama tahun 2025 ini, kita juga akan datang lewat undangan Tuhan melalui meja perjamuan kudus. Karena Tuhan mengajak kita mengingat kembali komitmen kita untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus. Marilah
Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pujian yang baru saja kami angkat bersama-sama menjadi bagian dari kehidupan kami, bahkan menjadi doa kami, untuk kami semakin serupa dengan Tuhan. Apa yang kami tunjukkan, apa yang kami hadirkan adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa diri kami adalah milik Kristus. Makin bersabar, makin lembut, makin merendah, makin setia kepada Tuhan, makin gigih, makin bergiat menjadi murid dan saksinya. Tuhan, kami seringkali berdoa, pakailah kami jadi saluran berkat-Mu. Pakailah kami supaya lewat kami nama-Mu dimuliakan. Pakailah kami supaya kerajaan Tuhan boleh sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi kami harus mengaku ya Tuhan bahwa kami belum sungguh-sungguh menyatakan apa yang menjadi doa kami seperti layaknya sebagaimana yang kami doakan itu. Kami belum bisa menjadi orang-orang yang dengan rendah hati dipakai Tuhan. Kami belum menghadirkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang benar di hadapan-Mu. Bahkan kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapa, dalam kerendahan kami datang kepadamu. Bukan saja kami memohon pengampunan Tuhan yang tiada batas, tetapi kami mohon Tuhan terus menuntun kami, supaya kami semakin serupa. Kami semakin mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Kami semakin mengampuni seperti Tuhan juga mengampuni kami. Biarlah tambah hari kami tambah menampilkan diri kami sebagai murid-murid Kristus. Tambah hari kami semakin terus mengasihi-Mu. Kami boleh menghasilkan apa yang kami sebut sebagai pertobatan Tuhan. Dan biarlah pertobatan ini tidak sebatas dan berakhir ketika kami meminta ampun, menyesali dosa-dosa kami. Ubahlah hati kami dan ubahlah juga jiwa kami supaya hati dan jiwa kami boleh sungguh-sungguh dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Berdiamlah di dalam hati kami ya Roh Kudus. Karena bukan saja Engkau berkarya dalam hidup kami, tapi kami juga ingin berkarya bagi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa dan persembahkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Kita nyatakan lewat pujian Kidung Keesaan 92 sebagai nyanyian ketetapan hati kita untuk mengatakan, ya Tuhan, berdiamlah di hatiku. Di hatiku supaya sempurna benar hidupku, remukkan congkakku musuhku besar, dan uraslah hatiku putih benar, ya putih benar, oh uraslah hatiku suci benar. Di bawah salib-Mu aku berteduh, membawa hatiku lelah ke belum, mendekat padamu ke luka perih, darah-Mu membuat hatiku bersih, putih benar, ya putih benar, oh uraslah hatiku suci benar.
ku nantikan kau. Oh, ubah hatiku bernoda risau, tak kunjung kau tolak yang sudah pernah menjalani jalan yang sungguh sesat. Putih benar, ya putih benar, oh uraslah hatiku suci benar. Tuhan telah mengampuni kita, dan Tuhan juga memberikan petunjuk untuk kita hidup dalam kebenaran dan firman-Nya. Firman Tuhan tertulis dalam surat 2 Petrus 1 ayat 5 hingga ayat 8. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita nyatakan bahwa kita mau berubah di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan lewat pujian perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Perubahan akan boleh kita alami terus dalam hidup ini lewat setiap persoalan, pergumulan, dan apapun yang akan mewarnai kehidupan kita di tahun 2025 ini. Tetapi hal yang perlu kita pastikan bahwa bukan saja keadaan yang mengubah kita, tapi juga firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk terus mengalami perubahan itu. Firman Tuhan yang boleh diibaratkan benih, kiranya boleh tumbuh di hati kita, berakar,
dan akhirnya berbuah. Mari Bapak Ibu kita biarkan hati kita, pikiran kita menjadi tanah yang subur. Kalau sebentar benih-benih itu kita akan sama-sama taburkan dan menjadi bagian dari apa artinya mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Ada bagian yang kami ingin kerjakan ya Tuhan. Di dalamnya kami ingin tekun. Kami ingin setia. Kami ingin terus Tuhan menggumuli apapun itu dalam keyakinan kami. Dan biarlah keyakinan itu kami dasari pada firman-Mu yang mengajar kami, yang mendidik kami, yang menyatakan kesalahan kepada kami, dan juga yang tentu memperbaiki kelakuan kami. Bagian kami adalah kami ingin mendengarkan dengan setekun mungkin. Bagian kami adalah berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami memohon juga kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami lebih lagi, agar firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi melaluinya kami diubahkan. Melalui firman Tuhan kami terus menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan di dalam diri kami Kristus kami hadirkan kepada sesama kami. Dan di dalam diri kami tetap terus Tuhan mengalami kepenuhan di dalam kasih dan hikmat-Mu. Berfirmanlah, biarlah apa yang kami hari ini dengarkan, kami tidak sia-siakan dan berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi remah yang boleh menuntun kami di sepanjang tahun 2025 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah tinggal di hati kami berdoa. Amin. Pembacaan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2. Kita perhatikan pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan judul kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Lima hari sudah kita melewati hari tahun 2025 ini. Masih ada sisa 360 hari lagi. Itu pun kalau Tuhan masih berkenan. Ya Bapak Ibu, saya tahu bahwa apa yang kita harapkan ketika dalam ibadah malam tahun baru kemarin, ibadah tahun baru tanggal 1 Januari, kita punya harapan. Dan itu kita tuangkan dalam doa kita di malam tahun baru ataupun di hari tahun baru di awal tahun 2025 ini. Apa doa-doa kita? Apa harapan kita? Kita ingin keluarga kita baik-baik saja, kita ingin semuanya sehat, semuanya hidup dalam kebaikan Tuhan. Artinya doa-doa kita lebih kepada apa yang kita harapkan Tuhan nyatakan itu dalam hidup kita. Tidak salah. Betul. Tapi adakah di antara Bapak Ibu ketika malam tahun baru atau di hari tahun baru kemarin dalam ibadah atau ketika kita kumpul di rumah, kita juga berdoa dari sisi yang lain. Berdoa bukan saja bagaimana saya meminta dan berharap kepada Tuhan, tapi berdoa sambil merenung sebuah pertanyaan refleksi buat kita. Tuhan, kira-kira apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang Tuhan harapkan dalam hidup saya? Ya, yang jelas hidup semakin bertambah, usia semakin bertambah. Yang tua makin tua gitu ya. Tanggung jawab semakin besar bagi mereka yang punya anak. Membesarkan, mendidik, menyekolahkan dan seterusnya. Pergumulan tidak akan henti-hentinya. Mungkin kalau kita balik bukan saja bagaimana kita mengharapkan Tuhan mengerjakan apa-apa yang kita harapkan di sepanjang tahun ini. Tetapi juga bagaimana kita juga bertanya pada diri sendiri. Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan dalam hidup ini? Adakah di antara Bapak Ibu yang berenung, berdoa seperti itu? Sehingga kemudian lahirlah sebuah komitmen bahwa bukan saja bagaimana Tuhan mengerjakan apa yang ada yang baik dalam hidup saya, keluarga saya, dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan dan bisnis saya. Tapi juga bagaimana saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya. Supaya saya pun terus boleh menjadi pribadi yang semakin baik. Tentu harapan kita itu. Apa yang kita inginkan? Supaya Tuhan kita muliakan, kita agungkan lewat apa yang kita mau kerjakan. Nah Bapak Ibu, salah satunya adalah bagaimana kita terus menjadi pribadi yang bertumbuh. Saya berikan ilustrasinya seperti ini, barangkali kelihatan. Ya, seperti bibit biji benih yang ditanam, akhirnya tumbuh, kecambah, bertunas terus semakin besar, semakin besar. Maka memang kehidupan itu ditandai dengan sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah bagian dari perubahan. Setuju ya kita mengatakan bahwa kalau hari ini kita belum berdoa kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Yuk kita sama-sama sepakat, Tuhan hari ini saya juga sama-sama ingin melakukan apa yang menjadi bagian saya. Yaitu saya ingin terus menjadi pribadi yang semakin bertumbuh. Setuju? Kurang kedengeran? Setuju? Nah begitu, semangat tahun baru itu ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita bertumbuh? Pasti setiap benih yang sengaja ditanam, disebar, dan mengandaikan bahwa dia akan nanti tumbuh menjadi besar dan berbuah, maka dia perlu media, perlu sarana. Maka benih itu harus tumbuh di tempat, di tanah, di wadah, lahan yang memang dikondisikan untuk dia bertumbuh dengan baik. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah cerita kan tentang bagaimana perumpamaan penabur.
Ada benih yang jatuh di jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Benih yang tumbuh, gak lama kemudian dia dihimpit oleh semak belukar sehingga kemudian mati. Tapi ada juga benih yang tumbuh di tanah yang subur. Dan kemudian dia berakar, bertumbuh. Dan pada akhirnya dia berbuah berkali-kali lipat. Satu gambaran ingin menggambarkan, bukan soal bagaimana kita mempertanyakan benih-benih itu. Tapi di tanah yang bagaimana benih itu tumbuh. Kalau ibarat hati kita adalah tanah, lahan, wadah, ya media itu. Apakah tanah yang sudah kita siapkan itu kita yakin dan pastikan bahwa tanah itu subur. Sehingga kita membiarkan iman itu bukan saja ada, tapi iman itu terus berubah dalam proses pertumbuhan. Dan iman yang kita kerjakan itu menghasilkan sesuatu yang saya bilang spiritualitas yang bertumbuh. Iman itu sesuatu yang diam, yang diberikan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi iman itu bagian yang kita juga harus kerjakan, yang kita harus tumbuhkan. Makanya disebut spiritualitas. Dan buah dari spiritualitas itu adalah apa yang kita kerjakan, tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita. Ini ayat yang kita jadikan sebagai nats dalam Kolose 2 ayat 7 tadi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan Bapak Ibu, ada berapa kata kerja di situ atau kata perintah di situ. Kata perintah ini diawali dari ayat 6. Kalau kamu sudah menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamatmu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap dalam bahasa aslinya itu dikatakan tinggal, menetap di situ. Bukan kontrak, bukan ngekos, tapi tinggal di situ selamanya. Dan kalau setiap orang yang membiarkan Kristus tinggal di dalam hatinya, firman Tuhan berkata, Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan seterusnya. Jadi inilah bagian kita dalam proses bagaimana membangun pertumbuhan iman itu. Inilah bagian kita bagaimana iman kita tidak kita biarkan stagnan. Begitu-begitu aja. Kita tidak mengalami apa yang disebut dengan pertumbuhan. Karena memang kita tidak dengan sengaja menyediakan, menyiapkan, memberikan. Bahwa kita ingin hidup kita bertumbuh, tetapi kita tidak membiarkan dan mengupayakan pertumbuhan itu. Bapak Ibu, kata-kata yang sangat sederhana untuk menggambarkan iman diambil dalam satu analogi atau contoh tentang tumbuh-tumbuhan, tentang pepohonan. Sebagaimana pohon itu bisa tumbuh secara fisik dan berkembang hingga berbuah, tentu tidak terlepas dari peran akar yang tidak kelihatan tetapi menentukan proses pertumbuhan itu, bukan? Dia yang menyerap, mengambil unsur-unsur yang baik untuk kemudian dibawa ke batang lalu kemudian disalurkan ke ranting-ranting. Seperti itu kan prosesnya dalam ilmu biologi kalau kita belajar waktu sekolah. Dan disitulah proses pertumbuhan itu terjadi sehingga kemudian pohon pada waktu itu pada waktunya akan menghasilkan buah. Kata berbuah itu kan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan. Baik Tuhan Yesus maupun para nabi dan bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah-buah dalam pertobatanmu. Maka memang Tuhan ingin mengatakan kepada kita dalam surat ini, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat ini kepada orang-orang Kolose dilatar belakangi oleh satu pengaruh yang sangat kuat dan besar mempengaruhi orang-orang Kristen di Kolose. Dia singgung dengan istilah filsafat yang kosong, ajaran yang kosong, ajaran-ajaran duniawi yang tidak menurut Kristus. Jadi sedikit banyak, besar atau kecil pengaruh itu sangat-sangat bisa mengubah pola dan cara beriman orang-orang Kolose pada waktu itu. Sehingga nasihat ini keluar.
Pengajaran-pengajaran itu bagi Paulus tidak main-main, karena akan bisa merusak orang-orang Kristen di Kolos. Filsafat yang kosong, ajaran-ajaran yang hanya menuruti keinginan-keinginan manusia. Kata Paulus, berhati-hatilah. Nah, Bapak Ibu, mungkin beda zaman dan beda konteksnya, barangkali kita juga harus mewaspadai ini. Yang namanya berbagai ajaran yang ada di sekitar kita. Pemahaman-pemahaman yang selama ini kita biarkan, biasa-biasa saja. Saya mampu kok membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Terutama bagi para orang tua yang punya anak-anak kecil, anak-anak remaja. Hati-hati. Saya ingin mengatakan bahwa terkadang anak-anak kita sudah tidak lagi bisa dan rutin untuk bersaat teduh. Anak-anak kita melupakan apa artinya berdoa. Dan terkadang kita hanya mengatakan bahwa ya itu urusan gereja. Mereka bertumbuh itu kan di gereja, dari sekolah minggu, remaja, bahkan sampai pemuda. Tetapi kita kemudian mengabaikan tanggung jawab kita di rumah sebagai orang tua. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kepenuhan Kristus itu hendaklah terus mengisi kehidupan kita. Seperti tanaman yang disiram dengan air, biarlah kita juga boleh terus mengalami kepenuhan Kristus itu. Ya. Dikatakan dalam ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Sesuatu yang dikatakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh, saya pakai istilahnya, sungguh-sungguh terjelma dalam kemanusiaan Kristus. Fullness, kepenuhan itu seperti digambarkan air. Saya punya air ya Bapak Ibu, contohnya aja nih ya. Air minum saya yang terisi penuh ini menggambar bahwa keilahian Kristus itu tidak berkurang sedikit pun. Tidak bergeser sedikit pun dengan apa yang ada di dalam Kristus. Itu artinya kepenuhan Kristus. Jadi titik tolak kehidupan orang percaya ada di dalam kepenuhan Kristus, yang adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjadi manusia itu, yang menjadi rujukan setiap orang percaya itu, Dialah yang menjadi dasar hidup setiap orang untuk betul-betul bertumbuh. Ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau engkau mau berbuah, pastikan engkau adalah ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur. Kalau engkau mau menghasilkan buah, jangan engkau tinggal di luar aku. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, hari ini kita ingin memastikan bahwa bukan filsafat kosong dan ajaran-ajaran duniawi. Bukan hal-hal yang selama ini kita katakan sebagai kemajuan teknologi yang kita jadikan sebagai rujukan iman percaya kita. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara iman itu harga mati. Dan tidak bisa ditukar dan dibandingkan, bahkan diperjualbelikan dengan apapun yang kita sebut sebagai kehebatan manusia. Sekarang bukan saja orang-orang di Jakarta dan kota-kota besar yang bisa pakai meta AI ya. Di kampung-kampung pun orang-orang sekarang itu sudah canggih. Apa-apa dikit-dikit AI, dikit-dikit nanya. Jadi sekarang ini Tuhannya adalah AI. Sekarang selama ini wadahnya itu sarananya mencari apa yang diinginkan bukan Alkitab, tetapi teknologi. Sampai kapan kita betul-betul membiarkan ini? Kita tidak bisa menolak teknologi, tapi juga kita tidak bisa kemudian mengadopsi dan bahkan kita mengikuti, bahkan kita mempertuhankan teknologi. Tetap ortodoksi iman kita, jalan iman kita itu tidak akan tergantikan sampai kapanpun dengan apapun, secanggih apapun, sehebat apapun, tetap itu buatan manusia. Sebab kepenuhan ilahi itu ada di dalam Kristus. Tinggal bagaimana kita terus menjalani proses pertumbuhan itu dengan baik. Bapak Ibu, saya tolong dibantu.
Maaf, ini saya ngasih gambarnya botol susu. Tapi betul-betul ini satu peringatan buat kita semua. Kalau kita mengaku diri kita sudah dewasa, jangan-jangan kita belum siap untuk makan makanan yang keras. Surat Ibrani pernah menyindir orang-orang Kristen di Ibrani, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Jangan-jangan kita adalah orang-orang besar tapi masih kecil. Kita belum siap untuk menerima makanan keras. Kita belum siap untuk terus dibimbing dan menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Kita masih terus merasa diri kita dan masih terus seperti anak-anak kecil yang masih dimanja, dan kita masih terus membutuhkan makanan-makanan yang gampang-gampang saja. Sehingga betul apa kata seorang pendeta bilang bahwa orang-orang Kristen yang mudah jatuh dan mudah terperosok dalam pencobaan adalah orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan. Dan dia membiarkan tanpa sadar dirinya itu tetap menjadi kanak-kanak. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Belum siap untuk menjadi orang Kristen jemaat persekutuan yang bertambah dewasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan ini menjadi penting. Boleh di zoom sedikit? Bagian kita ini, sejauh mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan hati? Sejauh mana ibadah kita betul-betul kita fokuskan untuk kita mengalami yang namanya proses pertumbuhan itu? Sejauh mana firman Tuhan terus boleh memperbaiki hidup kita, mengubah kita, dan menyatakan apa yang salah itu, ya salah. Bukan sebagai sebuah alasan untuk membenarkan diri. Bagaimana firman Tuhan terus menjadikan sesuatu yang kita upayakan sebagai sarana kita untuk bertumbuh. Kegiatan-kegiatan gereja yang selama ini disediakan itu menjadi sarana kita untuk bertumbuh. Bolehkah di tahun baru ini kita punya komitmen, ada satu kegiatan yang selama ini sudah disediakan oleh gereja, tapi kita nggak pernah ikut. Yuk tahun ini kita ikut 1 atau 2 kegiatan. Kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Karena ciri-ciri orang yang bertumbuh itu bukan hanya orang yang mau dilayani, Bapak Ibu. Orang-orang yang bertumbuh, berakar dan berbuah adalah orang-orang yang juga siap melayani. Sebab pertumbuhan itu juga tidak terlepas dari bagaimana respon orang untuk bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhan dan jemaatnya. Maka hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua. 3 pertanyaan penting. Kalau ibarat tanah, selama ini tanah kita ini tanah keras atau tanah yang sudah diubah, sudah diolah sedemikian rupa, dibajak supaya tanah itu dipersiapkan untuk ditaburkan benih-benih yang nantinya akan tumbuh dan berbuah. Pertanyaan pertama, model tanah seperti apa dalam diri kita? Yang kedua adalah, siapa kita bertumbuh ketika kita menghadapi ujian-ujian hidup ini? Sebab pertumbuhan itu ditentukan dengan ujian hidup. Seberapa besar ujian hidup itulah yang akan menentukan kedewasaan iman kita. Ya. Seberapa besar pencobaan itu bukan kemudian itu menjadi alasan kita untuk melarikan diri dan menyalahkan keadaan. Tetapi kita mau menjadikan itu sebagai sarana kita bertumbuh. Saya ingatkan ketika saya berkata, jadilah burung Raja Wali yang tidak takut dengan badai, malah menggunakan badai itu untuk dia terbang semakin tinggi. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, maukah kita menjadi satu bagian dalam persekutuan yang juga tidak hanya melulu bagaimana bertumbuh untuk pribadi, tetapi juga kita saling bertumbuh di dalamnya. Karena kita bukan saja, gereja ini bukan saja orang per orang, tapi gereja ini adalah jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah dibasuh oleh darah Kristus, dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus, kata Paulus, dan memerintah bersama dengan Kristus. Jemaat Tuhan yang terus berjalan bersama dengan
saudara-saudara yang lain. Kita tidak punya alasan untuk menyalahkan orang lain ketika orang lain punya masalah dan mereka tidak kuat. Justru bagian kita adalah bagaimana kita punya peran dalam kehidupan orang lain supaya mereka juga terus mengalami pertumbuhan. Teruslah bertumbuh dan biarlah buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini adalah bukti nyata bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang terus berubah. Amin. Kita mengambil saat hening. Bagian ini adalah penting. Kita menjadikan ini sebagai titik tolak untuk melahirkan komitmen kita bahwa kita semua ingin bertumbuh ke arah Dia di dalam dan melalui kepenuhan Kristus. Amin. Persembahan pujian akan dibawakan oleh paduan suara Dinda Dorcas. Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita memperingati perjamuan kudus, rentetan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota. Karena hari ini kita mau mengingatkan peristiwa itu. Kami akan bawakan satu lagu yang umum sebenarnya, yaitu lagu Dia Jama. Dan saya yakin sudah jemaat yang lain pasti tahu juga. Pada bait yang pertama dan sampai referen kita akan nyanyikan, dan pada bait yang kedua izinkan kami mohon kesediaan jemaat Tuhan untuk boleh ikut bernyanyi bersama-sama dengan kami. Kita akan diiringi juga pada bait yang kedua bersama Farel dan Tasya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tertindih dengan buah
Dengan tempat kita berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, Tuhan, di mana kami boleh terus meminta kepadamu, meminta pertolonganmu, meminta kekuatanmu, dan segala apa yang baik. Saat ini kami datang kepada Tuhan di dalam syafaat kami. Kami bawa berbagai pergumulan, baik pribadi, keluarga, pergumulan gereja, bangsa dan negara, bahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirundung oleh berbagai persoalan. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan doa ini. Pertama kami bersyukur ya Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah malam Natal dan Tahun Baru. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah memakai panitia Natal untuk bisa menyelenggarakan rangkaian minggu-minggu Advent sampai ibadah awal tahun. Berkati pelayanan yang sudah mereka lakukan, dan biarlah jemaat kami sebagai jemaat Tuhan boleh diberkati lewat pelayanan mereka. Bapak, kami juga masih terus mendoakan untuk berbagai persoalan yang melanda bangsa kami. Apapun itu bentuknya, biarlah Tuhan Kau pakai pemerintah kami saat ini untuk mereka betul-betul fokus dan peduli terhadap apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Biarlah Tuhan bagian-bagian ini mereka bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam terang dan hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sebanyak mungkin saudara-saudara kami masyarakat Indonesia yang saat ini terdampak oleh berbagai bencana alam dimanapun mereka berada. Upaya dan bantuan, evakuasi dan bahkan mungkin renovasi bangunan-bangunan tempat-tempat tinggal mereka yang hancur oleh karena bencana alam. Biarlah semuanya itu terus dikerjakan dengan baik. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa bagi keluarga yang berduka cita, secara khusus untuk keluarga almarhum Bapak Untung Tobing. Biarlah Tuhan Kau berkati dan beri penghiburan bagi istri dan kedua anak mereka. Sepeninggal almarhum mereka tetap yakin dan percaya bahwa istri dan kedua anak almarhum tetap ada di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bapak, kami ingat dan berdoa buat sebanyak mungkin saudara-saudara kami yang sakit dan dirawat di rumah sakit, bahkan yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. Kami ingat dan berdoa untuk Ibu Pinkan, Ibu Endang, Ibu Julia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Murila Zibua, Ibu Surti Niman, Ibu Dianda Mayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto. Kami berdoa juga untuk Ibu Esterlin Wibowo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan anak-anak-Mu ini yang dalam keadaan lemah tubuh dan fisik mereka. Tetapi ya Tuhan, kekuatan daripadamu akan menopang mereka. Sehingga mereka tetap terus meyakini bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan kekuatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemulihan dan juga pengobatan yang masih terus dijalani oleh Ibu Brenda, Ibu Susana Taknio, Ibunda dari Pak Yoksan yang ada di kampung, Ibu Saryana, Bapak Sukwan Hendra, dan Penatua Gigi Kristanto. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan terus menopang, menguatkan mereka bersama dengan keluarga mereka. Bapak kami dalam surga, kami terus mendoakan untuk proses pemilihan penatua
baru di tahun pelayanan yang akan datang. Biarlah tim yang bekerja boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati, dan setiap orang yang boleh terpanggil, biarlah mereka juga boleh sungguh-sungguh merespon panggilan itu sebagai bentuk syukur mereka dan keyakinan mereka untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan di tahun ini, baik oleh komisi-komisi maupun oleh majelis jemaat. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami, bahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu ini. Biar kami boleh tetap diyakinkan Tuhan bahwa kasih, pengharapan, sukacita itu tidak akan mengubah keyakinan kami, pendirian kami, iman kami. Untuk kami tetap setia mengikut Tuhan. Biar setiap apa yang ada di hadapan kami tetap membawa kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Pribadi-pribadi yang terus menghasilkan apa yang baik. Bahkan kami boleh terus menjadikan sepanjang tahun ini sebagai tahun komitmen kami untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bawa dan serahkan setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hidup kita. Setiap hari, minggu, bulan, tahun, bahkan di luar jangkauan pemikiran kita tidak pernah bisa kita hitung. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan dalam kitab Galatia 6 ayat 9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan akan diedarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan juga bisa melalui QR yang tersedia di kursi jemaat. Juga pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang terletak di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesayan 94, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas hidup yang telah Kau berikan kepada kami, karena kami tahu bahwa Engkau selalu bersama kami di dalam setiap keberadaan kami. Terimalah persembahan ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kami atas semua berkat yang telah kami terima. Kiranya Kau berkati persembahan ini dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan untuk bertumbuh dan menjadi dewasa itu perlu kesungguhan dan secara sadar serta sengaja diusahakan dengan gigih diperjuangkan. Saat mengawali tahun, apa komitmen kita untuk pertumbuhan iman pribadi kita? Ingatlah bahwa kita perlu dan penting untuk terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan pengharapan akan Kristus Tuhan kita. Marilah kita sama-sama nyatakan komitmen kita dengan berdiri. Kita sama-sama mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Kita mau sama-sama nyanyikan dari Kidung Keesahan 399. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jalanilah terus kehidupan kita dan teruslah hadirkan apa yang menjadi baik, yang baik, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam upaya kita mengikut Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan dan kita mau pergi bersama-sama meninggalkan tempat ini untuk menjadi saksinya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya,
Kembali kita menyanyikan bait yang keempat. Ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, tetap teguh, tetap teguh. Saatnya kita bersatu dulu sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu, saudara sekalian.